Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. NIM saya A1D1200004, Prodi S1 Gizi, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan membawakan materi mengenai vitamin D. Yang pertama, fungsi metabolik vitamin D. Vitamin D sebagai hormon steroid yang memiliki sel spesifik di organ target dengan protein reseptor spesifik dan reseptor kompleks yang bergerak ke nukleus, di mana ia mengikat kromatin pada DNA tertentu dan merangsang transkrip gen hilir tertentu untuk menghasilkan mRNA spesifik yang mengkodekan protein spesifik. Bagian A, sebagai sumber vitamin. Vitamin D sebagai ergokasiferol atau kloksiferol tidak banyak terdapat di alam, namun terdapat di provitamin yang umum terdapat pada tumbuhan dan hewan. Ergokasiferol dan prekursor ergosterol dapat ditemukan pada tumbuhan, contohnya jamur kapang, lumut kerak, dan beberapa invertebat lainnya, contohnya siput dan cacing. Yang selanjutnya bagian B, biofasilitas vitamin D. Vitamin D berpartisipasi dalam biofasilitas karena perbedaan alam biopotensi, yaitu tidak mengenai penyerapan atau transportasi. Vitamin membutuhkan aktivitas metabolik yang kurang biopoten daripada yang proksimal ke titik fungsi metabolisme. Yang kedua, biomarker vitamin D. Aktivitas metabolisme vitamin D melibatkan konversinya menjadi produk terhidroklasi yang berbeda, dan masing-masing banyak polar daripada metabolik induknya. Beberapa di antaranya merupakan bentuk aktif secara metabolik. Vitamin menjelaskan jeda waktu yang umum diamati antara pemberian vitamin dan umum antara pemberian vitamin dan respon biologis paling awal. Bagian A-nya, 1. Hidroklasi. Selanjutnya dihidroksilasi pada posisi C1 dari cincin A untuk menghasilkan kalsitirol yang diproduksi oleh situs ginjal yang jauh dari target jaringan yang diangkut dalam darah. Selanjutnya bagian B, epimirisasi. Vitamin D dapat mengalami epimirisasi di C3 posisi 61 hingga di mana C3 hidroksil bagian memanjang di atas bidang cincin A, steroid di bawah metabolit normal. Selanjutnya nomor 3, yaitu kekurangan vitamin D. Penyakit deformasi dan yang melemah dapat melibatkan osifikasi endokoral yang tertunda atau gagal, contohnya mineralisasi pada lempeng pertumbuhan dan tulang panjang, yang tetap menjadi masalah di banyak negara dan telah dilaporkan pada prevalensi sebesar 10%, di antaranya bayi yang diberikan ASI eksklusif dan anak-anak yang kurang terkena paparan sinar matahari. Dan adapun prevalensi global osteoporosis atau keropos tulang yang menyebabkan peningkatan kerapuhan tulang pada orang dewasa.
Status vitamin D juga mempengaruhi lebih dari tulang. Ini berfungsi dalam regulasi perkembangan dan diferensiasi seluler. Sebagian besar sel dalam regulasi kelenjar tiroid dan fungsi sistem kekebalan di kulit dapat mencegah kanker dan metabolisme senyawa asing. Yang keempat adalah vitamin D dalam kesehatan dan penyakit. Yang pertama, bagian A, vitamin D dalam kesehatan. Sebagai makanan kaya vitamin, sumber makanan kaya akan vitamin D adalah contohnya ikan, susu, jamur, dan minyak sayur. Penyerapan vitamin D pada makanan tampaknya sekitar 50%. Adapun protein pengikat vitamin D seperti sterol lainnya, vitamin D diangkut dalam plasma yang sebagian besar berhubungan dengan protein. Selanjutnya bagian B, vitamin D dalam penyakit. Hiperparatiroidisme sekunder, hal ini ditandai dengan peningkatan konsentrasi PTH serum, adalah umum dialami oleh orang tua, di mana kondisi ini dapat mencerminkan insufiensi ginjal dengan penurunan terkait dalam aktivitas ginjal. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.